Yang paling substansi saat ini hak-hak pekerja ditunaikan lewat jalur atau lewat mekanisme seperti apa, buat saya tuh urusan nomor sekian. Prinsipnya yang kemarin itu kan sudah jadi tekanan publik ya, sehingga mungkin semua pihak akhirnya mencoba untuk menyelesaikan ini. Kejari kan juga bagian dari Forkompimda, mungkin juga ingin ini bisa diselesaikan. Ini nggak ada masalah, jadi yang penting tadi ini diselesaikan. Karena kan kalau lihat dari pemberitaannya kemarin, yang diselesaikan juga belum 100%. Masih ada debat soal berapa angka dan lain sebagainya. Nah, jadi prinsipnya ini kita minta ya segera diselesaikan. Tapi setidaknya berarti ada upaya, Pak ya? Ya, dari ya tadi mekanismenya bagaimana, kalau di kami sudah kita anggap itu semuanya bagian dari bagian yang harus diupayakan siapapun yang. Jadi yang paling penting ini ya tadi haknya tertunaikan. Tapi tadi harus dipastikan bahwa ditunaikan sepenuhnya. Jadi yang kemarin masih ada sisa yang belum itu, ya nanti mohon itu bisa ditindaklanjuti untuk bisa diselesaikan. Ada lagi? Ada lagi ya? Bang, apakah sudah ada perdamaian antara Bang Lohim dengan PPK kemarin? Tadi saya rapat, orangnya nggak ada. Jadi RKPD nggak ada, mestinya ada PUPR kan, saya cari mana Pak Ilham. Tapi kalau apakah ada perdamaian, rasa-rasanya ya nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena di insiden itu kalau Anda lihat benar-benar yang saya lempar itu bukan mengarah ke orang, tapi ke dinding. Karena kalau saya ngarahnya ke orang, Pak Adriani itu cuma 1 meter dari saya, Pak Ilham cuma 1,5 atau 2 meter. Ya kalau sedekat itu ya kena lah ya, apalagi kotak makan kan gede. Tapi karena memang yang saya jadi tempat ekspresi saya itu dinding, jadi nggak ada memang nggak ada keinginan untuk melukai, sengaja nggak ada. Jadi apa perlu berdamai, nggak ada, karena memang nggak ada konflik antara saya dengan mereka kan. Saya punya hak untuk mengekspresikan kekesalan saya atas proses yang berlarut-larut, kemudian dia merespon seperti itu mungkin karena merasa terancam, ini nggak ada masalah. Jadi ya nanti kita mau panggil PUPR lagi, ya bagi saya ya sudah, urusannya urusan yang lain lagi, bukan urusan. Kalau yang kemarin saya anggap sudah selesai. Satu lagi, ini kan alasan wali kota Kadis PUPR tidak hadir karena kondisi kesehatan. Nah, menurut Bang Lohim, apakah perlu Kadis PUPR diganti mengingat kondisi kesehatan beliau semakin hari semakin ya bisa dibilang belum sepenuhnya pulih? Jadi itu kan sepenuhnya hak prerogatifnya Pak Wali Kota, karena kepala dinas itu kan tanda kutip pembantu Wali Kota. Kalau Pak Wali Kota merasa bahwa dengan situasi yang ada itu akan mengganggu kinerja untuk merealisasikan apa yang menjadi janji-janji politik beliau, ya, atau sebaliknya beliau merasa itu tidak mengganggu, kita kembalikan aja ke Pak Wali Kota. Kalau saya sih tadi sekali lagi untuk sementara ini prinsipnya mau fokus selesaikan dulu urusan pekerja ini. Kalau sudah selesai, baru kemudian urusan-urusan yang lain kita review sama-sama. Jadi sekali lagi itu hak prerogatif Pak Wali Kota. Kalau misalnya beliau merasa itu tidak mengganggu, monggo. Atau sebaliknya kalau itu mengganggu, monggo juga beliau mengambil kebijakan. Karena tadi kan apapun yang terjadi di tingkat OPD di bawah itu, nanti pada akhirnya implikasinya pasti ke Pak Wali Kota. Beliau yang akan menerima konsekuensinya, ya kan? Misal soal ini kemarin, kalau masalah ini kemarin masalahnya adanya ternyata di PUPR, tapi pada akhirnya kan publik
netizen menggugatnya ke siapa? Ke Pak Wali Kota juga ujungnya. Jadi itu balik lagi ke beliau, apakah dengan dengan situasi kesehatan Bu Kadis yang ada itu dianggap masih layak untuk memimpin PUPR yang merupakan OPD strategis atau tidak. Jadi kita kembalikan ke beliau. Siap ada